Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di masjid niki yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita melakukan salat berjamaah, kemudian tempat kita mengaji Al-Qur'an, kemudian tempat kita mengkaji Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para salaf kita bersama guru-guru kita, hafizahumullahu ta'ala. Jemaah dirahmati Allah, di kesempatan niki tiang ingin mengajak lungguh untuk mengulangi beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan tentang nikmat salat, nikmat syariat salat. Karena agama niki, agama Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat tertinggi bagi umat manusia. Dan nikmat yang ada di sekitar kita, makanan, minuman, niki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung syariat tersebut. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan apa saja yang ada di bumi niki untuk lungguh, untuk kita pakai agar kita bisa kuat dan bisa mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan salat niki adalah rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat sebagaimana yang kita hafal. Maka di kesempatan niki jemaah dirahmati Allah, kita insyaallah akan mengulangi masalah niki melalui beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Dia berkata, ini Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tiang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat bicara, diskusi dengan bahasa yang sangat mudah mereka pahami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis niki? Bagaimana pendapat kalian? Badak tiang ngumbai pendapat pelungguh. Seandainya di depan pintu rumah kalian ada sungai, seandainya di depan pintu rumah kalian ada sungai, lalu dia mandi di sungai tersebut, mandi di dalamnya 5 kali sehari, kira-kira adakah kotoran yang ada dalam tubuhnya akan tersisa? Maka para sahabat menjawab, para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'un. Kalau seperti itu, munang ngawangkuna bersih gati, dia akan sangat bersih
tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakadzalika mathalus shalawatil khamsu." Seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu. Yukaffirullahu bihinnal khataya. Dengan salat-salat niki 5 waktu niki Allah menggugurkan dosa-dosa manusia. Kita ulangi jemaah nerahmati Allah sambil kita ngambil faedah dengan hadis niki. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan. Beliau mengatakan, bagaimana seandainya di depan rumah kalian ada sungai. Nah, sungai niki adalah salat. Perhatikan, di depan pintu rumah kalian ada sungai. Nah, pertanyaan jemaah nerahmati Allah di sini telitinya para ulama. Mun lejulun balenta tau koko berarti mun tamele mandi ulah kita sugul. Ulah kita sugul atau ndik? Ulah kita sugul. Nah, sehingga para ulama mengambil faedah dari lafaz ini bahwa syarat kita untuk mendapatkan keutamaan salat 5 waktu niki tasugul tipak masjid. Tasugul tipak masjid, kita keluar salat berjamaah di masjid. Ini kata sebagian ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan salat 5 waktu yang menghapus dosa, beliau gambarkan di luar rumah. Sehingga orang yang mau mandi di sungai itu harus nesugul, harus dia keluar dari rumahnya. Maka sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan syaratnya ya salat berjamaah di masjid. Luar biasa teliti para ulama kita memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia jalan kita, pintu kita untuk memahami syariat para ulama kita, para ulama ta rahimahumullah ahya'an wa amwata. Niki faedah pertama. Maka dari sini kita pahami jemaah nerahmati Allah bahwa salat secara berjamaah niki merupakan di antara syarat untuk kita mendapatkan keutamaan niki berdasarkan penafsiran sebagian ulama. Dan hadis-hadis yang lain yang dibahas oleh para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita tentang hukum salat berjamaah banyak. Dan niki seandainya kita renungkan sudah cukup bagi kita untuk semangat sugul dengan balik tipak masjid salat berjamaah. Karena muntah ngolole balik urung kita gin mandi karena kokoknya dari luar. Mun dek tasugul balik mandi berarti tetap kita dakian. Mun temele bersih dengan daki sugul. Nah, seperti itu gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yaghtasilu fihi. Jadi muna bahasa jamak-jamak no nyelam jamak ya le dalam kokok niki. Nek nulak ngadu gayung niki lafadznya yang menunjukkan salat itu kita masuk ke dalamnya. Maka dari sini sebagian ulama berpendapat bahwa salat 5 waktu menghapus semua dosa tanpa terkecuali. Kita kan insyaallah pengaji kita bahwa dosa yang dihapus itu hanya dosa kecil, dosa kode, dosa besar ndak, ada syarat lain, harus dia bertaubat. Namun ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Namun sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya beliau menguatkan pendapat
jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa dosa yang dihapus oleh salat 5 waktu adalah dosa kecil saja, dosa-dosa kode. Adapun dosa-dosa besar seperti yang dirincikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair yang jumlahnya 70-an dosa, maka niki butuh taubat. Syirik, terus membunuh, riba, khamr, judi, zina dan lain-lainnya, dosa besar marak niki. Tidak cukup kita hanya salat saja, harus kita bertaubat dengan syarat-syaratnya. Pertama, tanyasal, dan para ulama yang lain menyebutkan syarat pertama harus ikhlas. Ida taubat mbilin dosa karena Allah, bukan karena ida penyakitan atau bukan karena ila, tapi karena Allah. Kemudian nyesal, kemudian mbilin pogoyan dosa niki, tinggalkan perbuatan dosa niki. Kemudian bertekad ndak tulak, bertekad berjanji oleh Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga tidak akan kembali. Ini syaratnya kalau dosa besar. Dan An-Nawawi rahimahullahu taala menisbatkan pendapat niki bahwa yang dihapus oleh salat hanya dosa kecil. Beliau nisbatkan kepada pendapat salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan niki yang kita kuatkan dan juga diajarkan oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Namun sebagian ulama mengatakan enggak. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi, tidak ada kotorannya, maksudnya dosanya kan, tidak ada kotorannya akan tersisa. Sehingga salah satu ulama kita yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menguatkan pendapat niki bahwa semua dosa dihapus oleh salat. Tapi sebagian besar ulama kita dan guru-guru kita yang mengajarkan kita, mereka berpendapat dosa kode saja, dosa kecil saja yang dihapus oleh salat. Dan Rasulullah SAW sekali lagi jemaah rahmati Allah, beliau memperumpamakan salat niki seperti kuku, seperti sungai. 5 waktu kita salat berarti 5 kali temandi sejelu. Kita pira kali temandi sejelu? Hah? Tiang? Sekali. Ini kita bersih? Ini kita bersih no? Sekali? Bersih-bersih kan no? Lagu mun pacu nyosok awak tekan bersih tadi. Ngombe mun 5 kali. Sabun bagus, kemudian sampo bagus, air bersih, pacu isi tenyosok awak ta. Nah, begitu juga salat. Kalau kita serius mengerjakannya, serius tenggawe nah, gerakan nepas, nek lemes-lemes kan macam-macam mangkon dengan ngangkat umah kan ketika takbir. Dari Nabi SAW hanya 2 cara, sejajar dengan pundak atau telinga. Lagu arak sih merangkun ibuk atau ya berindu, merangkunan berindu. Bagaimana solatnya akan manjur menghapus dosa, sementara dia gerakannya asal-asalan, belum bacaannya. Paham tak dia? Berapa tahun kita solat? Sejauh mana kita paham makna Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Bagaimana pengaruh bacaan-bacaan itu pada diri kita? Ini semua kan berpengaruh jamaah rahmati Allah. Sebagaimana sabun, antara memakai sabun dan tidak memakai sabun kan beda kualitas mandi kita. Sabun bermerek ini, sabun bermerek ini bisa beda.
Salat itu juga butuh seperti itu. Ya rahmati Allah. Kemudian hadis yang kedua, masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Hadis ini juga penting untuk kita pahami maknanya, jemaah rahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis niki, dalam hadis Abu Hurairah dari Imam Muslim, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumat tiba Jumat berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi antara salat-salat tersebut, antara Jumatan tersebut, selama tidak melakukan dosa besar. Kita langsung ke faedahnya, jemaah rahmati Allah. Kalimat terakhir, salat 5 waktu, Jumat sampai Jumat berikutnya, menghapus dosa-dosa si tegawe antara salat-salat itu, selama kita tidak melakukan dosa besar. Dosa besar yang mari disebut tiang si beru. Nah, dosa besar si umum terjadi atau dilakukan oleh kaum muslimin, ya diantaranya riba, mungkin dosa besar. Kemudian apa yang tiang? Apa yang kada? Sirik. Wah, ini aja bahaya gati. Sirik. Kemudian bagibah termasuk kah? Ngerantik dengan dosa-dosa besar. Nah, para ulama memiliki 2 penafsiran yang tiang tahu. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berpendapat meninggalkan dosa besar bukan syarat untuk mendapatkan ampunan. Gambarannya begini, ada orang sholat kemudian masih beriba, masih dia melakukan riba. Nah, apakah sholatnya ini bisa menghapus dosa-dosanya sementara dia melakukan riba? Maka An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat, ya, bisa. Karena kalimat terakhir itu bukan syarat, kata An-Nawawi rahimahullah. Dan pendapat niki diikuti oleh guru kita Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kemudian pendapat kedua, pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa syarat untuk diampuni dosa kita oleh salat harus kita meninggalkan dosa besar. Gambarannya mana sebru, orang salat nggawe riba, maka salatnya ini belum bisa menghapus dosanya karena dia masih nggawe riba. Niki berat. Dan pendapat niki yang dikuatkan oleh guru kita yang lain, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahumullah. Nah, lungguh perhatikan ulama-ulama itu ya biasa beda pendapat. Bahkan 2 guru yang tiang sebutkan niki ya guru kita yang paling luar biasa di Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Razak Al-Badr. Tapi tidak ada yang saling musuhan satu sama lain kemudian ribut gara-gara perbedaan pendapat niki, karena sebelumnya memang sudah ada. Nah, tinggal kita penuntut ilmu membeta turut berdasarkan dalil. Kalau tiang pribadi
Karena lafadznya seperti itu, maka yang condong ke pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang dikuatkan oleh guru kita Syekh Abdul Razak Al-Badr, bahwa syarat salat kita bisa menghapus dosa, kita harus meninggalkan dosa besar. Jelas niki nggih? Berarti munte masih gawe dosa belik modal salatna masih tidak bisa berfungsi. Dan faedah jemaah rahmati Allah, para masyayikh kita yang berpendapat yang pertama tidak disyaratkan meninggalkan dosa besar, yang penting salat, dan ini adalah bentuk rahmat Allah. Mereka mengatakan, mengingatkan ndak sampai tengeremehang dosa. Karena meremehkan dosa niki adalah penghalang dosa kita diampuni. Ini kata ulama kita yang berpendapat yang pertama. Jadi maksudnya salat 5 waktu berjamaah di masjid masih nggawe dosa-dosa, remehangna dengan anggapan aduh masih je rajin itu salat, insya Allah Allah maha pengampun lagi maha pemurah, diampuni ini, tetap gawe. Nah kata para ulama kita, meremehkan dosa itu yang menyebabkan dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita meremehkan dosa. Makanya yang lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwa dosa, meninggalkan dosa besar syarat dihapus dosa kita oleh Allah melalui salat 5 waktu. Maka ini harus jadi perhatian kita jemaah rahmati Allah. Di samping kita mengerjakan salat 5 waktu termasuk salat Jumat, kita juga berusaha menjauhkan diri kita dari dosa-dosa besar, sehingga dosa-dosa lain otomatis terhapus. Kemudian faedah kedua, para ulama kita yang berpendapat pertama tidak disyaratkan meninggalkan dosa besar, mereka mengingatkan sebuah faedah penting. Kalau kita sholat, sekarang kita baca dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita sholat, lalu kita jadikan sholat kita itu sebagai kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, maka ini jelas semua dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa, bagaimanapun besarnya. Dan pendapat niki, faedah niki disebutkan dalam hadis yang berikut niki, yang ketiga yang akan kita baca, yaitu hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu munadin 'inda hadrati kulli shalah. Setiap datang waktu salat, Allah Subhanahu wa taala ngutus sopok malaikat. Allah mengutus seorang malaikat. Malaikat kan makhluk gaib, tidak kita lihat, tidak kita dengar, tapi dengan rahmat Allah, Allah memberitahu kita, mbada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat niki mengumumkan setiap waktu salat. Fayaqul, malaikat niki berkata, ya bani Adam, wahai manusia, qumu fa'atfi'u ankum ma awqattum ala anfusikum bidunubikum. Pada uras, pada bergegas,
padamkan api yang kalian nyalakan dengan dosa-dosa kalian. Jadi ketika masuk waktu solat, malaikat yang diutus oleh Allah niki memanggil kita, manusia, pada gelis, pada jelap, pada api neraka si sedut dah ngadu dosan dah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, tahtarikun, tahtarikun. Ida ini girang negawe dosa sehingga ida menyalakan api neraka dengan dosa-dosa tersebut. Tapi karena kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Kan nikmat luar biasa jemaah rahmati Allah. Kemudian fayaqumun fayatatahharun, maka kita berwudu, bersuci, fatasqutu khatayahum an a'yunihim. Ketika kita wudu, dosa-dosa kita berguguran bersama air wudu kita. Belum kita solat nih, teman solat, maka jemaah rahmatullah yang ingatkan nikmat solat niki. Solat niki muqaddimahnya. Apa muqaddimahnya? Pembuka solat apa? Wudu. Kemudian wasilahnya, sarananta nggawe solat apa? Berjalan menuju masjid. Kemudian solat itu sendiri, gerakannya, bacaannya. Kemudian di dalam solat itu ada sujud. Ketika kita sujud, ya paling rapat posisi tali Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita paling dekat dengan Allah, sehingga doa kita besar kemungkinan dikabulkan ketika kita sujud. Kemudian yang mengiringi salat, yaitu duduk zikir, kemudian nunggu waktu salat berikutnya. Marasi tegawe mungkin nunggu waktu isya sambil tengaji. Walhamdulillah niki semuanya mulai lengan awal wudu, berjalan menuju masjid, solat, kemudian zikir setelah solat, duduk, menunggu waktu solat, niki semuanya adalah penghapus dosa. Nikmat luar biasa, jemaah rahmati Allah. Lolos saja satu kali solat, kan kesempatan besar dosa-dosa kita diampuni, hilang. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Summa yusallun fayughfaru lahum ma bainahuma." Selesai wudu, dan wudu itu menggugurkan dosa, mereka solat lagi, solat itu mengampuni, menghapus dosa-dosa mereka. Solat menghapus, wudu menghapus dosa, solat apalagi. Kemudian summa tuqiduna fima bainahuma. Selesai salat malik kita nyedut api neraka ngadu dosan dah. Ya sifat manusia. Sifat manusia seperti itu. Selesai salat sudah diampuni dosanya, lagi dia menyalakan api untuk dirinya dengan dosa-dosanya. Fa'idha hadarat as-salatul ula nada. Ketika datang waktu salat subuh, malaikat memanggil lagi. Qumu fa'atfi'u ankum ma awqadtum ala anfusikum bidunubikum. Cepat-cepat padamkan api neraka yang kalian nyalakan dengan dosa-dosa kalian. Cepat, segera.
fayaqumun fayatatahharun, lalu dia berwudu, bersuci, wa yusallun fayughfaru lahum ma bainahuma, diampuni lagi dosanya. Luar biasa pemurah Allah Subhanahu wa taala. Ya hati kita nangka, apakah kita terima kemurahan Allah atau enggak? Fa idza hadarat az-zuhru fakana mislu dzalik. Ketika datang waktu zuhur, begitu lagi. Selesai subuh, mengerjakan kita dosa. Datang waktu zuhur, dihapus dosa kita. Setelah zuhur lagi mengerjakan dosa. Datang waktu asar, dihapus dosa kita. Begitu terus. Fa idza hadaratil asru fakana mislu dzalika, fa idza hadaratil maghrib fakana mislu dzalika, fa idza hadaratil atamatu fakana mislu dzalika, sampai isya. Niki memberitahu kita apa, jemaah rahmati Allah? Kebutuhan kita kepada salat. Ita niki butuh le salat karena angkun ta jadi manusia muda lalu itu nggawe dosa. Selesai salat, bayangkan jemaah gambarannya nggih. Selesai salat, pulang kita ke rumah, ule ita ning balik. Silik ta seninak ta, semprak ta anak ta, sugul engkat-engkat sinene kena. Ino gita te sindekna halal kita lihat, yang haram kita dengar, kan dosa saja ini kita kerjakan. Selesai sholat, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, ditanya oleh para sahabat dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Wahai Rasulullah, kami ini punya pembantu pelayan. Kami punya pembantu pelayan. Namanya pelayan kan girangnya pelih, ndekna sesuai perintah. Kan silita kan? Nah, tapi kita butuh ke pembantu ini. Jadi kata para sahabat, berapa kali kami harus memaafkan pembantu-pembantu ini kalau dia melakukan kesalahan? Batasannya berapa kali kita maafkan mereka? Ini menunjukkan para sahabat paham agama kita memerintahkan kita sabar, memaafkan, apalagi kepada pembantu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ikhwanukum khawalukum, pembantu-pembantu kalian itu semeton dah pada saudara kalian. Kemudian Rasulullah SAW diam sampai 3 kali. Sahabat ini bertanya, berapa kali kita harus memaafkan pembantu kita? Rasulullah diam. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah diam karena jawabannya jelas. Sebagian mengatakan Rasulullah diam karena menunggu wahyu. Nah, ketiga kalinya Rasulullah SAW bersabda, u'fu 'anil khadim fil yaumi 70 marrah. Maafkan pembantu kalian sehari itu 70 kali. Ndek ke maksudnya kali yang ke-71 ndek ta maafang, ndak, maksudnya maafkan sebanyak-banyaknya. Ini Rasulullah SAW berbicara tentang siapa? Pembantu. Rasulullah perintahkan kita, kalau kita punya pembantu, maafkan pembantu itu sebanyak-banyaknya setiap hari. Nah, ngombe senina teh, ngombe anak teh. Pembantu saja seperti itu kita harus bersikap. Dan Rasulullah SAW mencontohkan. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita. Anas niki kan kecil, anak kecil jemaah rahmatullah. Serahna si inana jadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kode.
Usia SD masih kode. Sekitar 10 tahun. Tahu ada kanak kode mana bagayan nih. Kanak kode mana bagayan jelapan itu tersili. Adi kan nita dia tulak terbantu si kanak-kanak ta. Tapi Rasulullah SAW kata Anas ibn Malik, saya menjadi pembantu Rasulullah SAW itu 10 tahun. Selama 10 tahun itu Rasulullah SAW ndek nawah sili, ndek nawah nyemprak aku, ndek nawah muni. Tidak pernah Rasulullah SAW berkata, kenapa kamu melakukan ini? Ini kan wajar kita mengatakan seperti itu, tapi tidak pernah diucapkan Rasulullah SAW. Sopo jelo Anas ibn Malik diperintah oleh Nabi SAW. Ay Anas, kamu pergi, ini ada tugas. Namanya anak kecil jemaah nerahmati Allah. Bedait kan jabaturna, lon bekedek ya. Bermain dia sama teman-temannya, lupa dia tugas dari Rasulullah SAW. Enna ida jadi Rasulullah SAW, apa gawe dah? Langsung ponggol duluan. Tapi Rasulullah SAW berdiri di belakang Anas bin Malik. Butang limudin Anas, si bekedek kan jabaturna. Ketika nabalik Anas, kita na Rasulullah SAW, Rasulullah hanya mengucapkan, wahai Anas, apa saya suruh tadi? Enggak nangkat nah. Anas, apa suruhku ente bro? Anas langsung lari. Allah. Bagaimana akhlak beliau kepada istri-istri beliau? Bagaimana akhlak beliau kepada anak-anak beliau? Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum jami'an. Maksud yang adalah ketika kita menyelisihi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya kita kerjakan di rumah, berarti kan ya luwe gati dosan tele balik, apalagi di luar lepekan, maka kita butuh salat untuk membersihkan dosa-dosa kita 5 waktu. Setelah subuh biasa apa gawe teh? Aning peken, aning kantor, aning bangket, kan ara adang dait teh. Apalagi lepekan. Setelah zuhur ada lagi kegiatan kita. Setelah asar ada lagi kegiatan. Setelah maghrib, setelah isya. Adapun setelah isya niki jemaah nerahmati Allah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis niki, hadis Abdullah bin Mas'ud niki, manusia terbagi 3. Pertama, summa tanamuna wa qad ghufira lakum. Ada orang yang tidur langsung setelah isya dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Karena setelah isya tindo, langsung tindo, maka tidak ada lagi kesempatannya untuk melakukan dosa, maka dia tidur dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ini yang pertama. Kedua, famudlijun fi khairin. Kelompok kedua melewati malam dengan melakukan kebaikan. Salat malam, salat tahajud, salat witir, atau membahas maslahat kaum muslimin. Ketelu, wa mudlijun fi syarrin, melewati malam nggawe dosa. Wal iyadzu billah. Maka niki yang ketiga niki yang bahaya. Dia butuh lagi salat subuh, lagu kan goyo. Jemaah rahmati Allah. Yang namanya ketaatan akan memanggil ketaatan yang lain. Begitu juga dosa memanggil dosa yang lain. Ketika kita mengerjakan satu dosa, akan mudah kita melakukan dosa yang lain. 2, 3, 4, 5. Ketika kita melakukan satu ibadah, akan mudah melakukan ibadah yang lain.
Makanya kan yang sering kita dengarkan dari ustadz-ustadz kita ketika menyampaikan di antara keutamaan menikah, orang yang menikah dia telah menyempurnakan separuh agamanya, karena itu membantu dia menundukkan pandangan sehingga tenang dia untuk beribadah dan seterusnya. Maka jemaah dirahmati Allah, hendaknya kita menjadi kelompok yang pertama atau kedua. Hendak terjadi kelompok ketelu. Pertama yang langsung tidur setelah Isya, kemudian nanti bangun setelah pertengahan malam yang merupakan waktu paling afdol untuk tahajud setelah pertengahan malam lewat. Jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga, yaitu melewati malam dengan keburukan. Tambah waktu? Hah? Masih lebih 20 kayak. Paling 4 menit. Maka sekali lagi jemaah dirahmati Allah, kita niki sangat butuh kepada salat. Dan salat niki sebagaimana tadi disimpulkan oleh para ulama kita dari hadis yang pertama kita baca, hadis Abu Hurairah, perlu kita untuk melakukannya secara berjamaah. Karena ada sebagian ulama juga meskipun pendapat niki diajarkan oleh satu saat kita kan tidak kuat, bahwa salat berjamaah syarat sah salat, berarti muntah salat ndak ta berjamaah dia sah salat. Niki ada pendapat ulama seperti itu. Meskipun niki tidak kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memi'rajkan nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lengan Palestina tiba langit ketujuh, nerima syariat salat. Awal perintah salat pira waktu? 50 waktu kan, 50 waktu. Lalu Rasulullah SAW turun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa memberikan masukan, ndek nagin mampu umat deh, tulak endeng keringanan. Kembali Nabi kita SAW dikurangi jadi 40. Nabi Musa lagi tidak mampu, karena Nabi Musa sudah pengalaman. Dikurangi 30, dikurang seterusnya sampai akhirnya jadi 5 waktu. Mungkin ada orang yang punya pertanyaan nakal. Allah kan maha tahu. Allah maha tahu bahwa pada akhirnya akan jadi 5 waktu. Kenapa tidak dari awal saja 5 waktu gitu? Kenapa harus kembali lagi 10, 50, 40 seterusnya? Maka di sini jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari kita bahwasanya Allah sangat mencintai salat ini. Allah sangat mencintai salat. Dan salat itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang terbesar dari syariat-syariatnya yang nampak kepada hamba-hambanya. Allah menciptakan kita mudah melakukan dosa, di saat yang sama Allah syariatkan salat sebagai penghapus dosa-dosa yang mudah kita lakukan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah simbeno ndek tasadu. Salat ini kan nikmat luar biasa. Maka tidak ada lagi kita bertanya, kanja Allah ndak na butuh kita, karena suruh kita nyembah ya salat. Kita yang butuh salat, masalahnya karena kondisi kita ini. Maka hadirin rahmati Allah, mari kita tetap bersemangat melakukan salat 5 waktu. Ketika ada panggilan azan kita bersiap-siap, kita berusaha tegakkan di masjid kita niki.
Nikmat Allah di kampung Legubuk niki kan masjid kita niki. Wah ada ngira-ngira arak masjid tenen botang marak bagus niki, masya Allah bedi AC. Kita bela sembawa 5 tahun teh itu rubin temau AC. Pelunggu baru berdi langsung ada AC. Nikmat wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah akan menanyai kita nanti di hari kiamat. Mbengkoi dan nikmat masjid takat Legubuk dah, wah ketepat dah. Allah akan bertanya tentang nikmat-nikmat itu. Mudah-mudahan jemaah rahmati Allah, 3 hadis niki bisa menjadi penyemangat kita. Karena sebagaimana kata ulama kita, kalau kita tahu pahala yang kita dapat dari sebuah ibadah, ringan kita mengerjakannya meskipun berat. Tapi kalau kita tidak tahu, berat meskipun ringan. Ini bedanya orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang beribadah ikut-ikutan. Yang merangkun dengan si taik tiba sembalun, tiba rinjani. Si wah biasa taik kan wah taokna. Pira jam naleka ambe si berat, ambe medan si ekstrim, jam pira nagin sampai sehingga bisa dia ngukur dirinya. Tapi orang yang tidak pernah naik, tidak tahu medan, dia akan masih suwe ke, masih jauh ke, berat dia. Ini dia jemaah rahmati Allah. Azan, silahkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Silakan jemaah rahmati Allah kalau ada pertanyaan. Ya. Penafsirannya, ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang muttafaqun alaih disebutkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Dan para ulama menafsirkan hadis ini sesuai lafadznya bahwa Allah benar-benar turun. Terus ayat yang lain dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Para ulama menafsirkan bersama di sini maksudnya dengan ilmunya. Nah, kenapa yang pertama diartikan turun, benar-benar turun, yang kedua diartikan bersama dengan ilmunya? Nah, ini kembali kepada uslub atau susunan bahasa Arab yang dia adalah bahasa Al-Quran. Turun dalam bahasa Arab ya turun, dan Arab makna si lain. Turun ya benar-benar turun. Sehingga orang-orang yang menakwil turun ini, bukan kalimat turun itu yang ditakwil, tapi siapa yang turun itu yang dirubah. Turunnya tetap turun, tidak bisa kita rubah dengan makna yang lain, tapi yang mereka rubah adalah siapa yang turun. Ada yang mengatakan rahmat Allah yang turun, ada yang mengatakan malaikat Allah yang turun, tapi lafadznya yanzilu Rabbuna. Maka perbuatan itu yang dinisbatkan kepada pelakunya, yaitu Allah, maka Allah yang turun. Sehingga ini bau otak-atik makna hadis niki. Tapi ayat itu menggunakan kata ma'a artinya dalam bahasa Indonesia bersama. Nah, bersama dalam bahasa Arab niki luwe maknanya. Ada yang maknanya bercampur, ada maknanya mengawasi, ada maknanya mendukung, menolong. Yang mana maknanya ini? Apakah tetu-tetu bareng ke besopok kanca makhluk, ataukah maknanya Allah mengawasi, atau apa? Nah, maka di sini para ulama melihat konteksnya. Karena Allah niki dalam 7 ayat di dalam Al-Quran berfirman alal arsis tawa, Allah berada tinggi di atas aras, tidak ada makna yang lain. Berarti wahwa ma'akum niki sesuai dengan bahasa Arab maknanya adalah Allah mengawasi. Adapun Allah bersama secara khusus, Allah menolong, Allah mendukung. Ini buktinya ayat setelahnya penutupnya apa? Wallahu bima ta'maluna basir. Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, kan saling menafsirkan di ayat itu. Nah, kalau dipaksakan enggak, kalau bersama ya bersama, besopo. Anda jahil tentang bahasa Arab. Karena bersama dalam bahasa Arab tidak satu maknanya, tapi minimal 3 yang kita sebutkan tadi. Dan niki ada dalam bahasa kita. Ida segirang manto bola no, apa angkat dah, kan beda jauh, dah kayak pemain no sai, kan dek maksud dah beda dukung, kan? Begitu juga dalam bahasa Arab. Ini, maka ini bukan takwil, tapi seperti itulah maknanya dalam bahasa Arab sesuai konteksnya, sesuai susunan kalimatnya, bukan takwil. Nih, jelas nih. Wallahu ta'ala a'lam. Harap Malik kira-kira. Ya, fadhal. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan ketika saya mengajak seseorang untuk ikut berjamaah, saja sholat berjamaah, dia berdalih begini kan. Saya takut riya. Takut riya. Sebab yang namanya ibadah itu tidak boleh dilihat sama orang katanya. Nah, itu alasannya. Nah, ini bagaimana? Bagaimana terjawabnya? Nah, ini pertama nih. Ya. Allah Subhanahu wa taala punya syariat.
Syariatnya ini ada yang perbuatan, ada yang keyakinan, ada yang ucapan. Perbuatan dan ucapan ini ada yang nampak dan harus ditampakkan, dan ada yang tersembunyi. Di antaranya yang nampak dan harus ditampakkan adalah salat berjamaah, haji. Muna ngeno prinsip dengan ini, jemaah muna lalu haji, balakna lalu haji. Lebali-bali kok ada haji, ada tawaf lebali, kenapa? Karena riak ida jemaah munda lalu haji kan seluwe dengan gin kita ida. Lebali ben kok haji ndek, kenapa? Muna ngeni prinsip dah. Jadi salat disyariatkan ya harus ditampakkan. Karena berjamaah, tabau nyebut berjamaah, membaca rantai nyebut berjamaah. Ya, mau ada jawaban? Dan satu lagi, sebagaimana penjelasan sebagian ulama kita, al-amalu li ajlin nas riya wa tarku ta'ah li ajlin nas syirkun. Tanggawe kita mengerjakan ibadah karena ingin dipuji manusia, riya. Kita tidak jadi melakukan ibadah dengan alasan takut riya, itu juga syirik. Sama jatuhnya. Mengerjakan ibadah karena manusia, meninggalkan ibadah karena manusia, pada berat. Nah, wallahu a'lam. Kedua, Ya. sholat lancar, mas siap jalan. Nah, ini antara dosa dan pahala ini apakah bukti sapi? Apa no? Apa bau ke sapi? Ah, ya. Bau ke sapi. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang 3 kondisi manusia nanti di hari kiamat ketika ditimbang amalnya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang-orang yang berat timbangan pahalanya ini tamat surga. Waman khaffat mawazinuhu faulaika humul khasirun. Orang yang ringan pahalanya, berarti apanya berat? Dosanya, ini masuk neraka. Kemudian ada kelompok yang ketiga, setimbang dosa kanca pahala. Ini ashabul a'raf. Mantu jamak ile tengah-tengah. Ini taman surga, melet milu. Ini taman neraka, metpet dengan ndak sampai nemilu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka di situ agar mereka bisa menyaksikan. Tapi pada akhirnya orang yang sapih merangkat deno, sapih pahala kanca dosa ni akhirnya akan masuk surga. Lagu ngombe si tenimbang pahala kanca dosa atekna sapih kah? Tahu kita, ini masalahnya. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali tinggalkan dosa, taubat, berusaha taubat. Tenggawe dosa kita jadi manusia ini kita pelih lagu kan narak jalannya taubat, gawe taubat malik, tidak masalah. Karena itu memang obatnya. Mara angkun teh sakit, nah kan sakit kita minumnya taubat, sakit kita malik minumnya taubat, kan seperti itu. Nah, karena masalahnya apa? Tidak bisa kita mengukur pada keberat dosangku bareng pahalangku. Munta tahu ngukur resi timbangan kan gampang. Oh, aman munang aja. Wallahu a'lam. Enggak dua? Nah. Ini hubungan antara bos dan pembantu ini. Ya. Pembantu itu kan sering melakukan kesalahan kan. Masa kok bos yang minta maaf kan? Kenapa kok enggak anak buah yang minta maaf? Enggak. Pembantu yang minta maaf, bos memaafkan. Jadi maksudnya setiap kali salah bawahannya ndak terlangsung pecat, pantok. Maafang lah kah? Lapang dada ya maksudnya. Ndek, saya sih salah so mendeng maaf. Wallahu taala alam. Cukup jemaah rahmati Allah, nggih? Cukup nggih? Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.